Hai, halo, welcome to my channel Art of Life, Inspirasi dan Motivasi. Tempat kamu membangkitkan semangat, memperkuat mental, menemukan makna hidup, karena hidup adalah seni untuk terus berjuang. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana hidup seorang jutawan? Pasti langsung berpikir rumah yang mewah, mobil sport yang mahal, liburan kemana-mana, dan barang-barang branded dari ujung kaki sampai ujung rambut. Di video kali ini kita akan membongkar rahasia para jutawan yang sebenarnya lewat buku legendaris The Millionaire Next Door, karya Thomas J. Stanley dan William D. Denko. Buku ini membahas bahwa jadi jutawan itu tidak harus selalu jadi sultan yang pamer kemewahan. Justru rahasianya itu ada di hal-hal yang mungkin selama ini kita anggap sepele. So, mari kita mulai. Bab 1. Siapa sebenarnya jutawan di sekitar kita? Jadi, bab pertama ini langsung membuat kita untuk berpikir ulang. Penulisnya memberitahu jika sebagian besar jutawan di Amerika itu justru bukan orang yang suka pamer kekayaan. Mereka itu tetangga kita, teman kerja kita, dan orang-orang sekitar kita yang hidupnya biasa saja. Mereka bukan orang yang punya jet pribadi atau kapal pesiar. Justru kebanyakan dari mereka itu hidup di lingkungan biasa, bukan di perumahan yang elit atau mewah. Mobilnya sederhana, bahkan mobilnya seringkali sudah lumayan tua. Berpakaian sederhana, tidak harus dari desainer yang mahal, dan pekerjaannya biasa saja. Banyak dari pengusaha kecil, profesional, atau bahkan pekerja keras di bidang yang kita anggap biasa. Contohnya, banyak jutawan yang adalah dokter, akuntan, atau bahkan pengusaha barang bekas. Mereka ini justru lebih kaya dari banyak orang yang gajinya besar tetapi gaya hidupnya boros. Intinya, jangan tertipu dengan penampilan luar. Orang yang paling kaya justru seringkali yang tidak kelihatan kaya. Bab 2. Gaya hidup hemat dan berinvestasi. Kunci utama. Di bab kedua ini dikatakan bahwa jutawan sejati biasanya super hemat. Mereka tidak boros untuk hal-hal konsumtif yang hanya membuat bangga sesaat. Prioritas mereka hanya satu, yaitu menabung dan investasi. Mereka tahu persis kemana uang mereka pergi. Mereka rajin mencatat pengeluaran, bahkan hingga yang detail recehan. Mereka fokus pada nilai bukan harga. Mereka mencari barang yang awet dan fungsional, bukan hanya yang mahal, yang untuk gengsi. Investasi jadi prioritas utama. Begitu ada uang lebih, langsung diputar lagi untuk diinvestasikan menjadi lebih besar. Mereka selalu mencari peluang untuk menumbuhkan aset mereka. Ada sebuah contoh. Ada cerita tentang seorang jutawan yang tiap pagi sarapan oatmeal di rumah, padahal dia bisa saja sarapan di kafe mahal. Kenapa? Karena dia sadar uang yang dia hemat itu bisa menjadi modal untuk investasi yang nilainya berkali-kali lipat lebih besar di masa depan. Mereka berpikir jangka panjang, bukan hanya untuk kesenangan instan. Bab 3. Waktu, tenaga, dan uang dialokasikan dengan bijak. Di bab ketiga ini, mengajarkan bahwa jadi jutawan itu bukan hanya soal uang, tetapi juga tentang cara kita mengatur waktu, tenaga, dan uang kita. Dan para jutawan itu cerdas dalam mengalokasikan ketiga hal ini. Mereka fokus pada pekerjaan yang menghasilkan. Mereka tidak membuang waktu untuk hal yang tidak produktif. Jadi jam kerja mereka seringkali lebih panjang dan fokus, karena mereka melihat pekerjaan sebagai jalan untuk membangun kekayaan. Kemudian mereka juga rajin belajar dan mengembangkan diri. Mereka sadar ilmu itu adalah investasi terbaik. Mereka membaca buku, mengikuti seminar, atau terus mengasah keahlian di bidang mereka. Mereka juga mandiri dalam hal mengelola keuangan. Mereka tidak tergantung dengan penasihat keuangan yang mahal untuk setiap keputusan kecil. Mereka belajar sendiri, meriset sendiri, dan membuat keputusan sendiri, meskipun tetap terbuka untuk saran profesional di saat dibutuhkan. Contohnya, penulis menunjukkan jika banyak jutawan yang menghabiskan waktu luang mereka untuk merencanakan investasi atau mengurus bisnis sampingan
daripada hanya nongkrong atau nonton TV berjam-jam. Mereka juga sering melakukan hal-hal DIY alias do it yourself di rumah untuk menghemat biaya, seperti perawatan rumah atau perbaikan kecil. Mereka menghargai setiap menit dan setiap sen. Bab 4. Bukan mewah, tapi kualitas dan kebahagiaan. Bab ini menarik karena memberitahu kita bahwa kebahagiaan jutawan itu bukan dari barang mewah. Mereka justru lebih bahagia karena punya kebebasan finansial yang bisa menghabiskan waktu bersama keluarga dan tidak memusingkan soal uang. Mereka mempunyai kontrol atas hidup mereka, tidak terlilit hutang konsumtif atau cicilan yang membuat stres. Mereka hidup di bawah kemampuan mereka, dan itulah yang memberi mereka ketenangan pikiran. Para jutawan juga memprioritaskan pendidikan anak. Mereka lebih rela mengeluarkan uang untuk pendidikan berkualitas daripada untuk barang-barang konsumtif yang hanya menjadi gengsi sesaat. Kebahagiaan dari hal sederhana, makan di rumah, berkumpul keluarga, atau melakukan hobi yang tidak mahal. Mereka menemukan kesenangan dalam hidup yang otentik, bukan dari validasi eksternal. Banyak jutawan yang merasa lebih senang karena mereka bisa menyekolahkan anak tanpa hutang, atau bisa pensiun dini dan punya waktu luang lebih banyak untuk hal-hal yang mereka nikmati. Mereka tidak terlalu peduli dengan opini orang lain tentang kekayaan mereka. Yang penting mereka dan keluarga bahagia dan aman secara finansial. Bab 5. Pendidikan finansial sejak dini itu penting. Hal ini banyak orang tua lupa atau mungkin kurang menyadari bahwa pendidikan finansial buat anak-anak sejak dini itu sangatlah penting. Para jutawan ini mengajarkan anak-anak mereka tentang uang dari kecil, bahkan sejak mereka bisa menghitung. Poinnya adalah, belajar hemat, anak-anak diajari tentang nilai uang dan pentingnya menabung. Mereka diberikan kebebasan dengan uang jajan, tetapi juga diajarkan konsekuensi jika boros. Juga belajar investasi, walaupun hanya dari hal kecil, anak-anak diajarkan mengenal konsep investasi. Misalnya lewat menabung di bank atau bahkan investasi mainan. Mereka juga diajarkan untuk mandiri secara finansial. Anak-anak didorong untuk mandiri dan tidak tergantung dengan orang tua. Mereka diajarkan untuk bekerja keras dan mendapatkan uang sendiri jika menginginkan sesuatu. Ada kisah orang tua jutawan yang tidak pernah membelikan anak-anaknya mobil mewah saat ulang tahun. Tetapi sebaliknya, mereka memberi modal untuk bisnis kecil-kecilan atau bahkan mengajari cara investasi saham dari usia muda. Ini membuat anak-anaknya paham bagaimana cara menghasilkan dan mengelola uang dan bukan hanya pintar menghabiskannya. Bab 6. Memilih profesi yang tepat dan mandiri dalam bisnis. Bab ini cukup menarik karena menyoroti tentang jenis profesi yang umumnya ditekuni oleh para jutawan. Penulis menemukan bahwa banyak dari mereka adalah pengusaha kecil atau profesional yang mandiri, seperti dokter, pengacara, akuntan, insinyur, yang membangun praktek atau bisnis mereka sendiri. Poinnya adalah, bukan karyawan bergaji tinggi. Jarang sekali jutawan ini adalah eksekutif perusahaan besar. Mereka cenderung membangun kekayaan dari nol dengan keringat sendiri. Mereka mengutamakan keuntungan, bukan prestis. Mereka memilih bisnis atau profesi yang menguntungkan, meskipun mungkin tidak selalu bergengsi di mata umum. Misalnya, bisnis daur ulang atau layanan pembersih. Kemudian mereka juga fokus pada nilai yang diberikan. Mereka punya bisnis atau keahlian yang sangat dibutuhkan dan dihargai oleh pasar, sehingga klien atau pelanggan mereka rela membayar besar untuk keahlian tersebut. Contohnya, salah satu contoh yang paling ikonik adalah seorang pemilik bisnis suku cadang mobil bekas atau seorang dokter gigi yang membangun klinik sendiri di pinggiran kota. Mereka mungkin tidak punya gaji bulanan yang fantastis, tetapi mereka mengelola bisnis mereka sendiri, mengontrol pengeluaran, dan menginvestasikan kembali keuntungan yang akhirnya menggulung menjadi kekayaan besar. Bab 7.
tidak tergantung pada bantuan finansial orang tua. Ini poin yang kadang membuat kaget. Bab ini mengungkapkan bahwa banyak jutawan sejati tidak menerima warisan besar atau bantuan finansial yang signifikan dari orang tua mereka. Justru mereka yang sering menerima hadiah besar dari orang tua cenderung kesulitan dalam membangun kekayaannya sendiri. Poinnya adalah mengembangkan kemandirian. Karena tidak ada jaring pengaman finansial yang instan, mereka terpaksa mengembangkan kebiasaan hemat, kerja keras, dan manajemen keuangan yang baik sejak dini. Mereka juga belajar dari nol. Mereka belajar nilai uang dari setiap sen yang mereka hasilkan sendiri dan bukan dari pemberian. Mengatasi kesulitan. Tantangan finansial yang mereka alami di awal justru membentuk karakter mereka menjadi lebih ulet dan bijaksana dalam mengambil keputusan uang. Ada perbandingan antara anak-anak yang dibiasakan menerima mobil mewah atau rumah dari orang tua dengan anak-anak yang disuruh cari uang sendiri untuk membeli barang yang mereka inginkan. Ternyata yang terakhir ini punya peluang lebih besar untuk menjadi jutawan karena mereka terbiasa hidup berjuang dan menghargai nilai uang. Bab ke-8, temukan pasangan hidup yang mendukung tujuan finansial. Ini bab sering diabaikan, tetapi sebenarnya cukup krusial. Memilih pasangan hidup yang tepat. Para penulis menemukan bahwa jutawan seringkali memiliki pasangan yang juga memiliki kebiasaan finansial yang sama-sama hemat, bijaksana, dan mendukung tujuan keuangan jangka panjang. Poinnya adalah mereka sejalan dalam keuangan. Mereka mempunyai visi yang sama tentang bagaimana mengelola keuangan, menabung, dan berinvestasi. Tidak ada satu pihak yang boros dan pihak lain yang hemat. Tidak ada. Dua-duanya berjalan bersama-sama. Mereka juga saling mendukung. Mereka bekerja sama sebagai tim untuk mencapai tujuan finansial, bukan saling menarik ke arah yang berbeda. Mereka sederhana bersama. Gaya hidup sederhana yang dijalani bukan karena terpaksa, tapi karena memang kesepakatan bersama dan nilai yang diyakini. Ada kisah pasangan suami istri yang sama-sama berinvestasi di saham sejak muda dan hidup sangat sederhana selama bertahun-tahun. Mereka berdua fokus pada tujuan pensiun dini dengan nyaman dan akhirnya berhasil menjadi jutawan bersama. Kontras dengan pasangan di mana salah satunya suka pamer dan boros, yang akhirnya sulit mencapai kebebasan finansial. Jadi ternyata jutawan itu bukan hanya soal punya banyak uang, tapi lebih ke soal gaya hidup dan mindset yang benar. Buku The Millionaire Next Door ini benar-benar membuka mata kita bahwa definisi kaya itu bukan hanya dari apa yang kita punya, tapi dari apa yang kita simpan dan investasikan. Jadi siapkah kalian jadi jutawan sebelah rumah berikutnya? Kamu bisa mulai mempraktekkan kebiasaan-kebiasaan baik ini dari sekarang. So, sampai jumpa di video selanjutnya.